ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat-ayat yang sangat penting untuk kita renungi dan sangat menggugah jiwa bagi setiap mukmin yang mendengarkannya, mengarahkannya kepada jalan yang baik, mengajaknya kepada jenjang yang tinggi, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ini ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-15 hingga ayat ke-17 dari surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua yang fakir kepada Allah. Kalian yang fakir kepada Allah, sangat perlu, sangat miskin kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya, maha berkecukupan, tidak memerlukan apapun, lagi maha terpuji. Iyasha yudhibukum. Kalau dia berkehendak, maka dia akan menghilangkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian mendatangkan makhluk baru untuk menggantikan kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Nah, hal tersebut bukanlah hal yang berat bagi Allah, bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari inti penghambaan, dari poros ubudiyah yang mencakup tingkatan-tingkatan yang tinggi dan mengantar kepada pintu-pintu ibadah. Itulah al-iftiqaru ilallah, kefakiran kepada Allah, kepapahan, kemiskinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini bagi seorang mukmin, sifat ini adalah wasfun dzati, sifat yang melekat pada dirinya di segala keadaan, pada segala perkara, yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Iya, karena dia adalah dari pokok penghambaan, makanya membawa kepada jenjang-jenjang ubudiyah yang tinggi, membawa kepada jenjang penghambaan kepada Allah yang sangat besar. Orang yang dia selalu tahu bahwa dirinya tidak punya apa-apa, hanya fakir, seorang yang miskin, andai kata bukan karena rahmat karunia pemberian dari Allah, maka dia tidak memiliki apapun. Ini akan membuat dia menghargai segala nikmat yang Allah berikan. Dan menghargai nikmat itu luar biasa dari
pintu ibadah. Dan di belakangnya juga ada kesyukuran terhadap nikmat. Dia akan mensyukuri karunia dan nikmat kepada Allah. Karena apalagi yang bisa dia lakukan? Kalau dia tidak bersyukur, siapa yang bisa memberikan nikmat kepadanya? Siapa yang akan memberikan rezeki untuknya? Itu kefakiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyebabkannya bersikap tawadhu, merendah diri. Dia tahu dirinya fakir. Kalau secara kasat mata kita pegang harta pada pakaian yang kita pakai, tempat tinggal yang kita bermukim padanya, kendaraan yang kita memakainya, dan segala fasilitas dunia mungkin terlihat berbeda-beda. Tapi kalau seorang mengerti hakikat dari kehidupannya, dia fakir kepada Allah, apa saja yang melekat di badan, yang dipakai, berada di tangannya, itu bukan milik dia. Itu milik Allah. Tidak ada bedanya antara dia dengan yang lain. Semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan membuat dia tawadhu, merendah hati. Akan membuat dia merendah diri. Iya. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan kamu sombong. Kamu itu belum bisa menembus bumi, tinggimu pun tidak mencapai puncak gunung. Fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia berjalan di atas muka bumi ini, menapak di atas tanah, dia akan sama dengan yang lainnya. Akan dikubur di bawah tanah dan meninggalkan segala hartanya, tidak dia bawa masuk ke kuburnya. Fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau dia tahu dirinya fakir kepada Allah, dia hanya bergantung kepada Rabb-Nya dan mengaitkan segala harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW mengajarkan doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan saya pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Iya. Jangan serahkan pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Karena kalau dia bersandar pada dirinya, maka Allah akan limpahkan urusannya kepada dia sendiri. Kalau urusannya dia sendiri yang pikul, itu adalah tanda kebinasaannya. Karena dia fakir, miskin. Apa yang dia sanggup? Yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membuat dia selalu berdoa kepadanya, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat dia lebih banyak mengeluhkan masalahnya, kekurangannya, kepapahannya hanya kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluhu. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada yang bisa membantu seseorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan dosa-dosa, kecuali taufik dari Allah. Maka dia fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluhu. Maka ini ayat dari ayat yang sangat agung sekali. Patut untuk direnungi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia,
kalian semualah yang fakir kepada Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sifat kefakiran kepada Allah itu terwujud dengan dua hal. Hal yang pertama, dia ketahui dengan meyakinkan kelemahannya, ketidakmampuannya, kefakirannya. Kemudian yang kedua, dia sangat meyakini dan mengetahui bahwa hanya Allah yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, yang mampu memberinya, tempatnya bergantung, dan kepadanya lah dia berserah diri. Nah, itu dua pokok yang menyebabkan seseorang berada di atas sifat yang agung ini. Al-iftiqaru ilallah, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Renungan dari ayat yang pertama tentang sifat kefakiran hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat ada, cuman bagi seorang mukmin itulah yang bermakna. Bagi selain mukmin, dia fakir kepada Allah, dia sadar maupun tidak sadar. Iya. Tapi seorang mukmin ini adalah suatu lahan ibadah, pintu ketaatan. Kemudian yang kedua dari ayat ini nampak luasnya jenjang ibadah dalam kefakiran kepada Allah. Dalam kefakiran kepada Allah. Karena kefakiran kepada Allah itu ada tanda-tandanya. Iya. Yang pertama ada dari tanda dia fakir kepada Allah, dia beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan sangat menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yang kedua, dia sangat bergantung kepada Allah. Dan tanda yang ketiga, dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yang keempat, dia khawatir kalau amalannya tidak diterima. Tanda yang kelima, dia takut kepada Allah di segala keadaan. Dalam kondisi sendiri maupun di kondisi banyak orang. Tanda yang keenam, dia mengagungkan perintah dan larangan Allah. Tanda yang ketujuh, dia segera bertobat apabila dia jatuh ke dalam maksiat. Apabila dia jatuh ke dalam maksiat. Maka itu semuanya pintu-pintu ibadah. Terlihat pada tanda-tanda kefakiran seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memiliki sifat fakir kepada Allah, maka tanda-tanda itu akan melekat pada dirinya. Warna kehidupannya. Iya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat bahwa Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ini subhanallah. Renungan yang sangat bermakna apabila dipahami. Dan ini pembahasan dua nama dari Asmaul Husna. Nama Al-Ghani yang Maha Kaya dan nama Al-Hamid yang Maha Terpuji. Al-Ghani dialah yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Al-Ghani Maha cukup, tidak perlu kepada siapapun. Al-Ghani yang seluruh keperluan hamba-hambanya dialah yang menanggungnya. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya dan kebesarannya. Iya. Sebagaimana dia yang Hamid Maha Terpuji. Terpuji dalam nama-nama dan sifatnya. Terpuji dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Terpuji dalam rububiyahnya. Terpuji dalam agama dan syariatnya. Terpuji dalam ketentuan dan takdirnya. Terpuji dalam segala hal. Terpuji dalam segala hal. Dan renungan yang terakhir dari pembahasan ringkas untuk ayat ini adalah keutamaan ibadah. Iftiqar ilallah. Kefakiran kepada Allah itu ibadah. Punya keutamaan. Membawa seorang kepada jenjang-jenjang yang tinggi. Derajat-derajat yang besar. Sehingga dia lebih termotivasi untuk beribadah, meninggalkan apa yang dilarang.
Dengan hal tersebut, dia semakin cinta kepada Rabbnya, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Di surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa, beliau meninggalkan Mesir karena khawatir akan kezaliman Fir'aun dan kaumnya. Beliau pun menuju ke Madian. Ya, sambil berjalan, begitu sudah mengarah ke sana, beliau berdoa kepada Allah. Asa ayyahdiyani Rabbi ila sawa'is sabil. Semoga Allah memberi hidayah kepada aku menuju kepada jalan yang lurus. Dan ini kefakirannya para nabi, selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tiba di kota itu, beliau merasa bahwa dirinya seorang yang asing, tidak punya sanak keluarga, tidak punya apa-apa. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya adalah orang yang sangat fakir kepada kebaikan yang Engkau turunkan. Ini berdoa namanya dengan mengeluhkan kondisi, keadaan dia. Ya, Nabi Musa mengeluhkan keadaannya. Dia fakir kepada Rabbnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan yang berada di sisinya. Iya. Tidak lama setelah itu, beliau didatangi oleh salah seorang dari dua perempuan yang beliau tolong, diberi minum kambing mereka berdua. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berjumpa dengan ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, ketika mendengar cerita Nabi Musa kenapa beliau sampai ke Madian, maka beliau pun berkata, la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Kamu jangan khawatir, kamu sudah selamat dari kaum yang zalim. Di sini sudah aman. Ini sudah dapat satu nikmat, keamanan. Setelah itu ternyata beliau akan dinikahkan dengan salah seorang dari dua putrinya. Yaitulah dua perempuan yang dia tolong itu. Salah satu dari keduanya akan dinikahkan kepada Nabi Musa. Kemudian maharnya hal yang ringkas, adalah tinggal bersama mereka selama 8 tahun. Kalau digenapkan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan dari Nabi Musa. Iya. Dapat tempat tinggal pula. Sudah dapat istri yang salihah, dapat tempat tinggal pula. Dan berada di tengah keluarga yang baik dan salih. Iya. Dengan satu kondisi, mengadukan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tunggu beberapa saat. Karena itu ini ibadah yang sangat agung. Maka di masa yang seperti ini, apalagi kita di bulan Ramadan, itu makna-makna yang membuat kita memahami hakikat penghambaan ini, fakir kepada Allah, itu ada pada saat puasa. Ini sekarang kita menahan dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Begitu di kondisi lemas, di kondisi dahaga, lapar, ya, ingin berbuka, dia nggak sanggup, belum waktunya, nanti tunggu terbenamnya matahari. Kelihatan latihan untuk dirinya, tunduk kepada Allah, dia fakir kepada Rabbnya, berada di bawah syariatnya. Iya. Dan itu akan membawa kebaikan untuk seorang hamba. Karena itulah kita jadikan momen dari puasa ini sebagai hal yang menambah tingkat kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di kondisi sedang menghadapi situasi luar biasa, ada wabah. Maka semakin banyak seorang itu menyandarkan kefakirannya kepada Rabbnya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin segera rahmat dan jalan keluar datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.